Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, waktu renungan ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 57, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan tema kita pada malam hari ini, teladan hidup orang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur nomor 57 ayat yang kelima katakan, "Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, yang lidahnya laksana pedang tajam." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud saat berada di tengah-tengah orang yang bermasalah. Meski ia juga mengalami masalah yang berat pula, namun Daud tidak komplain atau marah kepada Tuhan. Ia malah tetap memandang Tuhan dan berseru kepadanya karena sadar tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menolongnya selain Allah. Ayat yang kedua katakan, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Jika kita berada di posisi Daud, mungkin kita akan semakin stres dan jelas kita sulit untuk mengucap syukur. Namun saat berada di dalam gua Adulam inilah, dalam ayatnya yang ke-8 sampai 9, Daud menumpahkan perasaannya. Karena itulah Daud semakin membangun imannya dengan bermazmur, dan ia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Daud begitu percaya bahwa di mana ada puji-pujian yang tulus bagi Tuhan, maka disitulah akan terjadi lawatan Roh Allah. Sebab dalam Mazmur 22 ayat 4 katakan, "Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Ketika Daud berada di Gua Adulam, Daud tetap membangun cara hidup sebagaimana yang biasa dilakukannya setiap hari, yaitu bersekutu dan memuji Tuhan hingga Roh Allah mengurapinya. Karena Roh Tuhan ada padanya, keberadaan Daud akhirnya membawa dampak yang luar biasa terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud beroleh kepercayaan karena ia telah menunjukkan keteladanan hidup yang benar. Nasihat yang sama juga disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang singkat ini, untuk kami boleh terus belajar dan merenungkan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Karena hanya firman-Mu lah yang menjadi sandaran kami. Biarlah kami boleh menjadi teladan-teladan, pribadi-pribadi, orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.